Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Villa Del Viaruda, biasa dipanggil Elvira. Saya dari Prodi Pendidikan Musik semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi ringkasan dari buku Edward Hanslick dan John Dewey. Yang pertama, ringkasan buku Ondel Musical Beautiful karya Edward Hanslick. Edward Hanslick merupakan salah satu filsuf musik paling berpengaruh pada abad ke-19 melalui bukunya Ondel Musical Beautiful yang diterbitkan pada tahun 1854. Dalam buku ini, Hanslick berusaha menjawab pertanyaan mendasar dalam filsafat seni, yaitu apa yang membuat musik menjadi indah. Ia mengkritik pandangan yang berkembang pada zamannya yang menganggap bahwa tujuan utama musik adalah mengekspresikan atau membangkitkan emosi. Menurut Hanslick, pandangan tersebut terlalu menitikberatkan pada pengalaman pendengar dan mengabaikan hakikat musik itu sendiri. Pada bab 1, Hanslick menjelaskan bahwa keindahan musik tidak bergantung pada perasaan yang ditimbulkan ketika seseorang mendengarnya. Keindahan musik justru terletak pada unsur-unsur musikal seperti susunan nada, melodi, harmoni, ritme, dinamika, dan bentuk komposisi yang tersusun secara teratur dan artistik. Oleh karena itu, sebuah karya musik harus dinilai berdasarkan kualitas estetikanya, bukan berdasarkan beberapa sedih, bahagia, atau terharunya seseorang ketika mendengarkan karya tersebut. Dengan kata lain, musik memiliki keindahan yang mandiri dan tidak bergantung pada emosi manusia. Pada bab 2, Hanslick membahas tentang hubungan antara musik dan perasaan. Ia menolak anggapan bahwa musik dapat menggambarkan emosi tertentu secara pasti. Sebuah melodi tidak secara objektif berarti sedih, bahagia, marah, atau cinta. Makna emosional yang dirasakan setiap pendengar sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidup, budaya, serta keadaan psikologis masing-masing. Oleh karena itu, satu karya musik dapat menimbulkan perasaan yang berbeda pada setiap orang. Musik memang mampu membangkitkan emosi, tetapi tidak dapat menyampaikan makna spesifik seperti bahasa. Emosi hanyalah akibat dari pengalaman mendengarkan musik, bukan isi utama musik itu sendiri. Hanslick memperkenalkan gagasan yang paling terkenal, yaitu bahwa musik adalah bentuk bunyi yang bergerak. Menurutnya, hakikat musik terletak pada hubungan antar nada yang terus berkembang di dalam waktu. Keindahan musik lahir dari pola, struktur, keseimbangan, kontras, pengulangan, variasi, dan perkembangan musikal yang membentuk kesatuan yang utuh. Sebuah komposisi dapat dinilai indah meskipun tidak menceritakan kisah tertentu atau menggambarkan emosi tertentu karena nilai utamanya berada pada bentuk yang musikal yang tersusun secara sempurna. Melalui ketiga bab tersebut, Hanslick menegaskan bahwa musik merupakan seni yang otonom, yaitu seni yang memiliki nilai keindahan dari dalam dirinya sendiri. Musik tidak membutuhkan cerita, lirik, atau makna emosional tertentu yang dapat disebut indah. Yang menjadi pusat perhatian adalah bagaimana seorang komponis mengolah unsur-unsur musik menjadi sebuah karya yang memiliki kesatuan, keseimbangan, dan keindahan bentuk. Pemikiran Hanslick memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan estetika musik modern. Ia mengajarkan bahwa dalam mengapresiasi musik, seseorang tidak hanya berfokus pada perasaan yang muncul, tetapi juga perlu memahami struktur musikal, hubungan antar nada, harmoni, ritme, dan bentuk komposisinya. Dengan demikian, apresiasi terhadap musik menjadi lebih objektif dan mendalam. Kesimpulannya, menurut Edward Hanslick, keindahan musik tidak terletak pada emosi yang diwakilinya, melainkan pada bentuk musikal itu sendiri. Musik adalah susunan bunyi yang bergerak secara atur, berkembang secara logis, dan tersusun secara artistik. Emosi memang dapat muncul ketika seseorang mendengarkan musik, tetapi emosi tersebut hanyalah dampak dari keindahan bentuk musikal, bukan sumber utama keindahan musik. Inilah yang menjadi inti pemikiran Hanslick dan menjadikan salah satu tokoh penting dalam filsafat seni dan estetika musik hingga saat ini. Yang kedua, ringkasan pemikiran John Dewey.
John Dewey adalah seorang filsuf pragmatis yang menjelaskan bahwa seni bukan sekedar benda yang dipajang di museum atau galeri, melainkan bagian dari pengalaman hidup manusia. Dalam bukunya Art as Experience, Dewey menegaskan bahwa karya seni memperoleh makna ketika dialami secara langsung oleh pencipta maupun penikmatnya. Seni hadir melalui interaksi antara manusia dengan lingkungan, sehingga pengalaman estetis menjadi inti dari pemahaman terhadap seni. Pada awal pembahasannya, Dewey mengkritik pandangan yang memisahkan seni dari kehidupan sehari-hari. Menurutnya, seni sebenarnya lahir dari aktivitas manusia, seperti bekerja, berkomunikasi, dan menjalankan kehidupan sosial. Oleh sebab itu, seni tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang hanya dinikmati oleh kalangan tertentu, tetapi merupakan bagian dari kehidupan setiap orang. Selanjutnya, Dewey menjelaskan bahwa pengalaman estetis merupakan pengalaman yang utuh. Pengalaman ini terjadi ketika seseorang terlibat secara penuh, baik melalui pikiran, perasaan, menghasilkan kepuasan dan makna yang mendalam. Sebuah karya seni tidak hanya dipahami melalui bentuknya, tetapi juga melalui proses interaksi antara karya tersebut dengan penikmatnya. Dalam proses penciptaan seni, Dewey menekankan bahwa seorang seniman tidak bekerja secara kebetulan. Karya seni lahir melalui pengamatan, imajinasi, refleksi, latihan, dan pengalaman hidup yang panjang. Kreativitas berkembang karena adanya hubungan yang terus-menerus antara manusia dan lingkungannya. Dewey juga membahas pentingnya emosi dalam seni. Emosi bukan sekedar luapan perasaan yang spontan, tetapi menjadi unsur yang menyatukan seluruh proses penciptaan dan penghayatan karya seni. Emosi memberikan arah, makna, dan kekuatan, sehingga sebuah karya dapat menyentuh pengalaman manusia. Selain itu, Dewey menjelaskan bahwa bentuk dari isi karya seni tidak dapat dipisahkan dari bentuk artistik berkembang secara alami dan pengalaman yang ingin disampaikan. Dengan demikian, keindahan sebuah karya muncul karena ada kesatuan yang harmonis antara gagasan, bentuk, dan pengalaman. Dalam pembahasan berikutnya, Dewey menyoroti hubungan antara seniman dan menikmati seni. Menurutnya, karya seni benar-benar hidup ketika diapresiasi oleh orang lain. Penikmat seni bukan hanya menerima karya secara pasif, tetapi ikut membangun makna melalui pengalaman dan interpretasi sendiri. Dewey juga menegaskan bahwa seni memiliki fungsi sosial. Seni mampu mempererat hubungan antar manusia, membangun empati, menyampaikan nilai budaya, serta menjadi media komunikasi yang melampaui kata-kata. Oleh karena itu, seni berperan penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat. Pada bagian selanjutnya, Dewey menunjukkan bahwa pendidikan seni memiliki peran besar dalam membentuk kreativitas, kepekaan, kemampuan berpikir kritis, dan apresiasi terhadap budaya. Pembelajaran seni seharusnya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami, bereksperimen, mencipta, dan merefleksikan pengalaman mereka sendiri. Kesimpulannya, pemikiran John Dewey menegaskan bahwa seni adalah pengalaman hidup yang utuh. Nilai sebuah karya seni tidak hanya terletak pada bentuk fisiknya, tetapi pengalaman bermakna yang diciptakan antara seniman, karya, dan penikmatnya. Seni menjadi sarana bagi manusia untuk memahami diri berhubungan dengan orang lain, serta memperkaya kehidupan. Inilah inti pikiran John Dewey yang menjadikan art as experience sebagai salah satu terpenting dalam filsafat seni modern. Sekian dan terima kasih.